Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, An-Nu'man bin Bashir, beliau menceritakan, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berteriak dengan suara lantang, seraya mengingatkan umatnya, mengingatkan sahabatnya tentang makhluk Allah yang bernama An-Nar, yaitu neraka. Rasulullah berteriak, Anzartukumun nar, aku peringatkan kalian dari neraka. Anzartukumun nar, aku peringatkan kalian dari neraka. Anzartukumun nar, aku peringatkan kalian dari neraka. Sehingga seandainya ada orang yang berada di pasar, sungguh dia akan mendengarnya dari tempatku ini, kata An-Nu'man bin Bashir. Rasulullah berteriak mengingatkan umatnya, sehingga jatuh pakaian beliau yang ada di pundaknya ke sisi kedua kakinya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Neraka adalah suatu tempat yang Allah sudah ciptakan dan sekarang sudah ada. Allah Subhanahu wa ta'ala mempersiapkan neraka untuk membalas, menghukum hamba-hambanya yang tidak mau taat kepadanya, para pendosa, orang-orang kafir, dan orang-orang yang menyelisihi Allah semasa hidupnya. Sadar atau tidak sadar, seringkali di dalam Al-Quran, Allah menakut-nakuti kita agar para hambanya yang membaca ayat itu takut akan neraka. Namun, mungkin kita tidak mengerti dan tidak menyadari ayat yang lewat yang telah kita baca itu menakut-nakuti kita tentang neraka. Mungkin peringatan itu dengan nama-nama neraka yang lain. Tidak harus bernama An-Nar. Karena neraka itu punya banyak nama. Kadang Allah memperingatkan kita dengan nama Al-Hawiyah, dengan kata Sakor, dengan kata Jahannam, atau dengan nama-nama yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan kita agar kita berhenti di ayat itu. Seakan-akan Allah mengingatkan, awas, jangan sampai kamu lalai, karena neraka itu sangat mengerikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lahum min fawqihim dhulalum minan nari wa min tahtihim dhulal. Di atas mereka ada lapisan-lapisan dari api, dan di bawahnya juga ada lapisan-lapisan yang disediakan bagi mereka. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah, ya ibadi fattaqun. Demikianlah Allah menakut-nakuti, Allah mengancam hambanya dengan azab itu. Kata Allah, ya ibadi fattaqun, wahai hamba-hambaku, bertakwalah kalian kepada aku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan kita. Beliau berseru, Anzartukumun nar. Kata Rasul, aku memperingatkan kalian tentang neraka. Rasulullah mengingatkan kita agar kita punya tameng, supaya kita mikir dulu kalau mau berbuat dosa. Inilah manfaatnya orang yang sering memikirkan neraka. Allah telah mengingatkan kita dalam banyak ayat Al-Quran. Di antaranya firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghilazun syidad. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka sama sekali tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka. Dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ikhwatal iman rahimakumullah. Malaikat penjaga neraka itu sangat menakutkan. Dan pada ayat lain Allah menjelaskan jumlah mereka itu ada 19. Firman Allah, alaiha tis'ata asyar. Di atasnya ada 19 malaikat. Artinya Allah meletakkan di neraka itu malaikat yang jumlahnya ada 19.
pemimpin malaikat penjaga neraka adalah malaikat Malik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bagaimana keadaan dan sifat malaikat Malik saat beliau Isra Mi'raj. Sebagaimana diceritakan oleh Imam Al-Qushairi dalam kitab Al-Mi'raj. Ketika dalam perjalanan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan perjalanan hingga sampai ke langit dunia yang disebut dengan Ar-Raqi. Ketika memasukinya, semua malaikat tersenyum gembira menyambut kedatangan Rasulullah. Sampai akhirnya Rasulullah bertemu dengan satu malaikat yang juga menyambutnya seperti yang lain, tapi tanpa senyuman dan tidak tampak kegembiraan di wajahnya. Malaikat Jibril lalu berkata tentangnya, "Seandainya dia tersenyum kepada orang lain, tentu dia akan tersenyum kepadamu. Tapi dia memang tidak pernah tersenyum kepada siapapun. Dia adalah malaikat Malik, penjaga neraka. Dia tidak pernah tersenyum sama sekali. Mukanya selalu masam, cemberut, marah dan menyeramkan, karena begitu marahnya kepada para penghuni neraka." Diceritakan dalam Al-Quran, saat penduduk neraka minta kepada malaikat Malik, "Wahai Malik, biarkan kami mati, cukup siksa yang dahsyat ini. Wanadau ya Maliku liyaqdi alaina rabbuk." Dan mereka berseru, "Wahai Malik, biarkan Tuhanmu mematikan kami saja. Cukup siksa ini, wahai malaikat Malik. Bunuhlah kami semua, agar kami tidak merasakan siksa yang pedih ini." Malaikat Malik sama sekali tidak menjawab mereka. Imam Al-Qurtubi mengatakan saat beliau menafsirkan ayat ini, ketika para penghuni neraka bilang, "Wahai Malik, matikan saja kami," malaikat Malik itu diam selama 80 tahun dan tidak menjawab teriakan para penghuni neraka. Mereka didiamkan oleh malaikat Malik selama 80 tahun. Setelah 80 tahun, malaikat Malik menjawab, "Qala innakum makithun." Kalian diam di sini. Tempat tinggal kalian adalah di sini. Ikhwatal iman rahimakumullah. Bayangkan pemandangan yang sangat menyeramkan ini. Penduduk neraka itu tidak pernah mati. Ketika kulit mereka hangus dan gosong, akan diganti dengan kulit yang baru. Sungguh, neraka yang sangat mengerikan sebagai balasan bagi orang yang ketika di dunia melanggar larangan-larangan Allah. Semoga kita dijadikan hamba-hamba yang takut kepada Allah, dan semoga kita dijauhkan dari siksa neraka. Wallahu a'lam bishawab.